المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Didahului dengan permohonan maaf pada muslimin dan muslimah. Pagi ini lambat untuk memulakan majlis pengajian. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Sememangnya adalah Allah tidak berketergantungan dengan makhluk. Makhluklah yang berketergantungan dengan Allah, seperti ayat 2 di dalam surah Al-Ikhlas. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan keperluan manusia kepada sesuatu yang diperlukan. Hinggalah manusia merasa perlu dengan Allah, Allah tunjukkan jalan. Jagalah Allah, artinya jaga peraturan-peraturan Allah. Lebih-lebih lagi jaga agama Allah, Allah akan menjaganya. Dalam hadis, ihfazillah yahfazka. Dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Jika kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Pada pagi hari ini kita akan sambung di muka surat 366. Hubungannya dengan para nabi. Tahapan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Diteruskan di bawahnya adalah para nabi dan juga para rasul. Bagaimana hubungan para nabi dan para rasul dengan doa? Terlebih dahulu saya bacakan doa para nabi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam berdoa. Doa beliau, Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Rabbi, wahai Tuhanku, ifirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan ibu bapaku, waliman dakhala, dan orang yang masuk, baiti, ke rumahku, mukminan, dengan beriman, walil mukminina, dan kepada semua orang mukmin laki-laki, wal mukminat, dan perempuan, wala tazidiz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Surah Nuh ayat 28 atau ayat yang terakhir. Muslimin dan muslimah, penyusun kitab Ihfazillah Yahfazka memulakan dalam penjelasan doa para nabi adalah doa Nabi Nuh. Sebagian ulama mengklarifikasikan bahwa Nabi Nuh itu bapak manusia yang kedua, dikarenakan di zamannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha berkehendak untuk membinasakan semua orang yang tidak beriman, dan yang diselamatkan hanyalah orang-orang yang beriman saja dalam peristiwa banjir besar. Dan Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal bagi jalan menyelamatkan orang-orang yang beriman.
Dan Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kederhakaan anaknya yang bernama Kan'an. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, dan doa Nabi Nuh ini kita perhatikan urutan-urutannya. Pertama, Rabbil firli, mohon keampunan, mohon keampunan untuk dirinya, tetapi tidak lupa juga mohon keampunan dan mendoakan wali-walidayya, kepada kedua orang tua. Saya pesankan kepada semua, khususnya diri saya sendiri, bahwa semoga kita tidak lupa dan tidak melupakan untuk selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Jika kita mendoakan kedua orang tua selepas sholat fardu, bermakna 5 kali. Ulama mengatakan bahwa doa kita kepada kedua orang tua 5 kali selepas sholat fardu, 5 kali itu belum memadai. Dan jika digandakan jadi 50 kali pun belum memadai. Nah, bagaimana doa kita kepada kedua orang tua? Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kedua orang tua yang menjaga, mengasuh, mendidik, membesarkan kita itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah mohonkan kepada Allah semoga kedua orang tua dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa, khilafan dan kesalahannya, sebagaimana yang pada pagi hari ini kita mendapati doa Nabi Nuh yang diabadikan di dalam Al-Quran dan berada di dalam surah Nuh ayat yang terakhir, Rabbil firli wali walidayya. Yang ketiga, waliman dakhala baitiya mu'minan, orang yang masuk ke rumahku. Sebesar manakah yang dimaksudkan rumah? Tentu secara lafzinya tergambar rumah seperti rumah yang muslimin muslimah duduk, ya, dengan ukuran ataupun size sekian kaki kali sekian kaki atau sekian meter kali sekian meter. Ada hubungan orang yang datang ke rumah, namanya tetamu. Kewajiban orang yang didatangi, yakni penerima tamu, adalah melayani dan juga menjamu tetamu yang datang ke rumahnya. Tetamu yang datang itu membawa rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang menjamu ataupun melayani tamu juga akan mendatangkan rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semalam yang saya agak tergesa-gesa menutup majelis pengajian, itu ada tetamu, ya. Orang rumah saya suruh untuk menemuinya terlebih dulu, ya, menunggu saya. Ternyata ketika saya keluar, salah satu dari tetamu itu menyampaikan kepada saya bahwa suaminya meninggal, jaga anak-anak. Saya datang silaturahim dan minta hak saya sebagai seorang fakir yang ada di tangan Pak Kiai. Saya terasa di dalam hati saya bahwa Allah Ta'ala mendatangkan seorang yang saya tidak mengenali, kemudian berkata saya datang ambil hak saya, ya. Tentang benar ataupun tidak, yang saya petik adalah haknya fakir dan miskin yang Allah Ta'ala lewatkan dari tangan orang-orang yang mampu. Nah, orang yang datang membawa rahmat dari rahmat Allah Ta'ala, maka kita sambut orang yang datang itu karena Allah. Nabi Nuh alaihissalam mendoakan kepada orang yang datang. Doa berarti kebaikan yang dapat dilakukan oleh seseorang kepada orang yang bertamu dengannya. Jika keperluannya adalah sesuatu yang diperlukan dalam bentuk kebendaan, semoga kita mampu untuk memberikan.
Tetapi sekurang-kurangnya menghilangkan persangkaan buruk kepada tetamu yang datang. Walaupun itu perlu latihan. Dulu pernah saya ceritakan tentang seorang pencuri masuk rumah. Pencuri berhasil masuk rumah melalui pintu depan ataupun pintu belakang. Yang jelas dia sudah ada dalam rumah. Tuan rumahnya tidak terkejut. Tuan rumahnya keluar dari biliknya, tengok di ruang tetamu ada orang. Dia bersangka baik bahwa orang ini tersesat. Orang ini kelaparan, perlu makan. Akhirnya disambut dengan kebaikan dan persangkaan baik. Awak tersesat, awak lapar, jom kita makan di dapur. Ringkas ceritanya, ini cerita dari Kiai Nawawi. Dengan persangkaan baiknya itu membuka jalan hidayah pencuri tersebut tidak jadi niat mencuri dan berubah menjadi orang yang baik. Kembali kepada doa ini. Waliman dakhala baiti, orang yang datang ke rumah itu didoakan. Dan suasana hari raya, suasana saya di sini mungkin berbeza dengan suasana muslim-muslimah yang di sana, ya, di Malaysia khususnya, yang tak dapat bersilaturahim dalam suasana raya. Yang dapat bersilaturahim bukan hanya ketika rumah terbuka menjamu selera, tetapi adalah tuan rumah mendoakan kepada orang yang datang, yang bertamu, sebagaimana yang berlaku sebelum pandemi COVID-19 ini. Kemudian akhirnya saling doa mendoakan. Tetamu mendoakan kepada tuan rumah mendoakan kepada tetamunya. Dalam pertemuan itu tidak melupakan Allah. Dalam pertemuan itu juga selalu berharap kepada Allah. Dalam pertemuan itu juga selalu mendahulukan Allah yang berupa doa. Ini yang ketiga. Yang keempat, walil mu'minina wal mu'minat, juga mendoakan kepada sekalian orang yang beriman. Kadang manusia mementingkan dirinya, mementingkan diri dan kelompoknya, diri dan keluarganya. Maka dibesarkan oleh Allah cara kita berpikir. Keluarga besar kita adalah orang-orang yang beriman. Tentang kita punya keluarga seketurunan, ataupun keluarga sedarah, atau keluarga satu moyang. Ini adalah merupakan kekeluargaan dengan talian darah ataupun keturunan. Tetapi keluarga besar kita adalah orang yang beriman, yang tidak dibatasi dengan kewarganegaraan, juga tidak dibatasi dengan wilayah ataupun daerah. Selagi ia adalah orang yang beriman, turut serta kita mendoakannya. Berarti secara umum, muslimin dan muslimah, jika selepas sholat ataupun semasa kita doa lil mu'minin wal mu'minah, masuklah saya dalam doa tuan-tuan, masuklah tuan-tuan puan-puan dalam doa saya. Inilah salah satu di antara kekuatan yang tidak kelihatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan ataupun syariatkan, dan itu sudah pun dilakukan, diamalkan oleh para nabi, khususnya dalam keterangan doanya Nabi Nuh alaihi salam. Yang terakhir, yang keempat dalam doa itu Allah sebut wala tazidul zalimina illa tabara. Jangan engkau tambahkan orang yang zalim itu selain kebinasaan. Artinya muslimin dan muslimah, kita berusaha untuk jadi orang baik selamanya. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita jadi orang baik selamanya atau seterusnya. Karena perubahan itu boleh terjadi. Hari ini baik, esok tak baik, boleh jadi. Maka kita mohon pada Allah, semoga Allah mudahkan saya muslim-muslimah jadi orang yang baik.
Sesekali kita jatuh pada dosa, semoga segera kita insaf dan segera kita lakukan kebaikan dan kuatkan keyakinan dan keimanan. Coba sama-sama kita perhati, mendoakan kebaikan kepada orang zalim tentu baik. Semoga dia panjang umur, semoga dia murah rezeki, semoga dia sehat. Coba seterusnya mengikut akal manusia dalam berpikir, kalau orang itu jahat kita doakan panjang umur, yang akan bertambah apa? Mungkin kejahatannya, walaupun kita tidak tahu. Kita doakan dia sehat, yang akan tambah pada orang jahat ketika sehat apa? Ya kejahatannya. Maka Allah sebut wala tazidil zalimina illa tabara. Oleh itu sebelum kita doakan kepada orang lain, apakah orang lain itu orang yang beriman ataupun orang yang zalim, kita baik sangka dulu dengan doa kebaikan, semoga Allah Ta'ala bukakan pintu kebaikan dan keinsafan. Di bawahnya, dan doa Nabi Nuh alaihi salam telah mendoakan kita dengan doa ini, karena Allah Ta'ala berfirman walil mu'minina wal mu'minat, kepada orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan. Selanjutnya setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai doa yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Beliau telah mendoakan kita dan para penduduk jazirah ini atau wilayah ini, para pemilik buah-buahan dan sayur-sayuran, para pemilik taman dan tumbuh-tumbuhan yang rindang, para pemilik istana dan para pemilik padang pasir. Sebelum itu kita belum lagi memperoleh air, pokok, dan juga tidak memiliki kebun dan taman. Tetapi kita hanya memiliki padang pasir yang gersang, panas lagi tandus. Sama sekali tidak ada naungan yang rindang, tidak ada air yang dingin, dan tidak ada sesuatu apapun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, inni askantu min zurriyati, sesungguhnya aku telah menempatkan kebahagiaan keturunanku biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, inda baitikal muharram, berdekatan rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormatinya. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah, dengan yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Faja'al, maka jadikanlah af'idatan minan nas, hati sebagian manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Muslimin dan muslimah yang dikasihi sekalian, Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim juga dalam hubungan keturunan dikenal sebagai bapak yang ketiga. Bapak pertama Nabi Adam, bapak kedua Nabi Nuh, bapak ketiga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut bapak ketiga. Keturunan Nabi Ibrahim ini menjadi peran utama dalam peredaran dan perputaran dunia. Satu keturunan dari Nabi Ishak, yaitu Bani Israel. Yang kedua keturunan dari Nabi Ismail, yaitu Bani Ismail, yang melahirkan dan menurunkan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Antara ujian Nabi Ibrahim adalah kelahiran anak yang pertama, Nabi Ismail, yang diperintah oleh Allah untuk berhijrah dari Palestina menuju ke Makkah. Palestina dalam Jazirah Arab termasuk dalam kawasan yang subur dibandingkan dengan gurun pasir yang ada di Mekah. Allah perintah, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan. Dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala inilah yang kita hendak mengambil pengajaran bahwa Nabi Ibrahim taat kepada Allah dan Nabi Ibrahim mengungkapkan keperluannya kepada Allah. Saya ulang, Nabi Ibrahim taat kepada Allah dan Nabi Ibrahim mengungkapkan keperluannya kepada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. Doanya bunyinya macam mana? Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ini adalah rintihan ataupun aduan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya Allah, aku telah letakkan keturunan aku di tanah yang tandus, yang kering, gurun pasir, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Apakah Allah tidak tahu? Pasti kita semua jawab, Allah Maha tahu. Apakah Allah yang Maha tahu perlu diberitahu? Sehingga Nabi Ibrahim sebelum meminta sesuatu, Nabi Ibrahim mengungkapkan keadaannya terlebih dulu. Inni askantu min zurriyati biwadin. Nabi Ibrahim mengungkapkan keadaannya adalah sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba berhadapan dengan Sang Pencipta, mengungkapkan keadaan. Bukan berarti Nabi Ibrahim menolak keadaan. Sekali lagi, bukan Nabi Ibrahim menolak keadaan. Nabi Ibrahim terima keadaan yang Allah Ta'ala kehendaki untuk berhijrah, berpindah dari Palestina ke Mekah. Sebagai catatan. Dan Nabi Ibrahim dalam menerimanya itu mengungkapkan kembali kepada Allah keadaannya, juga mengungkapkan keperluan-keperluannya. Allah pun tahu keperluan Nabi Ibrahim. Sebagaimana juga Allah tahu keperluan kita. Tetapi Nabi Ibrahim mengungkapkan keperluannya sebagai sifat seorang hamba yang perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya Nabi Ibrahim setelah mengungkapkan keadaannya? Liyuqimus shalah. Nomor 1, Masya Allah. Dalam apapun keadaan, liyuqimus shalah. Keturunanku, zuriyahku jaga sholat. Muslimin dan muslimah. Ini bukan dalam senang, ini dalam susah. Air tidak ada, tumbuh-tumbuhan tidak ada, hasil mahsul tidak ada. Nabi Ibrahim bukan minta yang bermacam-macam dulu dalam bentuk kebendaan ataupun kekayaan, tetapi liyuqimus shalah, minta zuriyahnya mengerjakan sholat. Dan semoga ini kita dapat ambil pengajaran dan menirunya. Zuriyah hablum minan nas. Ketemu dengan manusia dalam kisahnya Siti Hajar dan Nabi Ismail selepas ditinggal oleh Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Beliau berdua dicukupkan oleh Allah Ta'ala keperluannya. Melalui apa? Melalui air Zam-Zam yang keluar
dengan izin Allah Ta'ala di bawah kaki Nabi Ismail. Berdatangan burung yang mencari air untuk diminum. Sehingga ketika berdatangan burung menjadi tanda orang-orang yang berjauhan untuk mengenal bahwa burung yang banyak datang itu ada airnya. Maka suku yang pertama datang disebut sebagai suku Jurhum, ya, datang ke situ yang pada akhirnya Nabi Ismail pun nikah dengan suku Jurhum. Asalnya 2 orang, anak dan ibu. Kemudian ketemu dengan manusia. Pertemuan dengan manusia ini bukan mudah, muslimin dan muslimah. Jika tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala seperti sekarang yang duduk di Malaysia, untuk pertemuan manusia dengan manusia yang dibatasi dengan adanya PKP 3, untuk keluar rumah saja lebih baik duduk di rumah daripada keluar rumah yang tidak sangat-sangat perlu keperluannya. Karena dimungkinkan jika ketemu mungkin ada penularan wabak penyakit COVID-19, karena sekarang sedang ya, ataupun masih berkembang tentang COVID-19. Sebenarnya di sebalik itu juga pertemuan mempengaruhi orang yang bertemu. Jika orang itu baik akan memberi pengaruh yang baik. Jika tidak baik akan menjadi pengaruh yang tidak baik. Maka pertemuan dengan sesama manusia, Nabi Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Wahai Tuhan, jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Artinya sedapat menerima keberadaannya, dapat saling tolong menolong, bantu membantu, hormat menghormati. Kita mengenal binatang ada 2. 1 binatang jinak, 2 binatang buas. Atau yang dikenal binatang ternak ataupun binatang buas. Tetapi sepuas-puasnya binatang, Masya Allah, lebih puas manusia yang puas. Dan keinginannya ataupun keperluannya tercukupi, maka hilang kepuasannya. Ia puas karena memerlukan sesuatu yang diperlukan. Tetapi pada manusia ada yang lebih puas daripada binatang. Maka boleh jadi pertemuan itu bukan jadi persaudaraan, tetapi pertemuan boleh jadi permusuhan. Maka Nabi Ibrahim pun doa, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Baru setelah itu tahap ketiga, warzuqhum minas samarat. Berikan kepada mereka hasil mahsul bumi. Salah satunya as-samarat adalah jamak dari samrotun, buah-buahan. Dari bumi tumbuh tumbuhan, dari tumbuhan keluar buah-buahan. Bermakna tahapan 1, 2, dan 3. Apabila kita simpulkan tahapan 1, doa minta semoga zuriyahnya ahli sholat. Nomor 2, hubungan dengan sesama manusia, minta hubungan kita dengan sesama manusia. Yang ketiga, barulah keperluan sebagai syarat hidup kita di dunia, dari makanan, minuman, ataupun dari jenis buah-buahan. Keempat, la'allahum yashkurun, supaya mereka mudah-mudahan jadi golongan orang yang bersyukur. Muslimin muslimah, orang yang bersyukur ini ada 2 hal. 1, memandang dari Allah kepada dirinya. 2, memandang dari dirinya kepada Allah Ta'ala. Dari Allah kepada dirinya sangat berharga dan sangat banyaknya. Tetapi dari dirinya kepada Allah sangat kecil dan sangat sedikit jumlahnya. Maka berarti harus selalu syukur kepada Allah setiap hari maupun setiap saatnya.
di bawahnya. Maka Allah SWT pun mengabulkan doanya untuk ribuan tahun kemudian. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Rabbi wahai Tuhanku, ija'alni jadikan aku muqimas sholah, orang yang mendirikan sholat. Wa min zurriyati, dan juga anak-anak cucuku. Rabbana wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, perkenankanlah doa. Muslimin muslimah dulu pernah saya ajarkan, karena saya diajar oleh ayah saya dari gurunya, sholat 4 rakaat, sholat hajat 4 rakaat karena Allah. Rakaat yang pertama baca Fatihah, selepas baca Fatihah baca surah Al-Baqarah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 128 dibaca 10 kali ya. Kemudian naik pada rakaat yang kedua. Ketika naik pada rakaat yang kedua, baca doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40 dan 41. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. 2 ayat itu dibaca 10 kali ya. Kemudian salam, naik lagi 2 rakaat lagi salat hajat karena Allah. Selepas Fatihah baca doa yang ada di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dibaca 10 kali. Kemudian yang terakhir rakaat yang keempat selepas Fatihah baca doa yang ada di dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama 10 kali. Dan ini alhamdulillah pernah juga saya ajak sebagian dari jemaah yang sama-sama mengaji pagi ini untuk dilakukan secara berjemaah ya, ketika kita sholat hajat. Dan jangan menunggu ketika diajak untuk berjamaah, tetapi juga ketika persendirian. Doa-doa yang diulang selepas Fatihah dari ayat Al-Quran. 1. Baca Quran di dalam sholat adalah yang paling utama. 2. Bacaan Al-Quran yang dibaca dalam sholat itu intinya adalah doa. Yang di sebalik doa yang diulang dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat hajat itu, semoga kita dan keturunan ataupun zuriyah, anak cucu ya, jadi anak yang sholihin sholihah ya, yang ahli sholat, yang ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Selanjutnya, setelah Nabi Ibrahim dibawakan pula doanya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam kisahnya sangat menakjubkan. Baginda adalah seorang yang sangat berani dan pantang menyerah kalah. Tidak ada yang boleh hidup aman damai dengan kaum Yahudi kecuali baginda. Mereka dahulu membayangkan rupanya di air yang dingin, sehingga apabila dia tidak ada di sisi mereka,
Mereka menyembah patung anak lembu. Allah Ta'ala mengutusnya kepada Fir'aun. Lalu baginda mengatakan dalam doanya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahai Tuhanku, lapangkan untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Jika diteruskan, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bi azri. Yang masyhur dua ayat ini, Rabbi shrahli sadri, masyhur lagi ditambah wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika Nabi Musa munajat kepada Allah, ya, sebelum saya teruskan di bawahnya, saat itu Nabi Musa sedang menghadapi apa? Diterangkan di atasnya, saat itu Nabi Musa sedang menghadapi kuasa Fir'aun. Muslimin dan muslimah dalam sejarah, ya, Fir'aun itu orang Kipti, orang Mesir, ya, orang Mesir. Dalam sejarah juga sebagian mengatakan Fir'aun itu bukan Yahudi. Ya. Yahudi itu keturunan Nabi Ishak yang di era Nabi Musa dipimpin oleh Nabi Musa. Masa itu orang-orang Yahudi atau dikenal Bani Israel, ya, Bani Israel ditindas dan dizalimi oleh Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa itu adalah Bani Israel, ya, keturunan Israel. Isra itu artinya hamba, il itu Allah, Tuhan. Jadi Bani Israel itu keturunan hamba Tuhan lewat jalur Nabi Ishak alaihi salam. Nah, semasa Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, one by one, Musa dengan Fir'aun, muslimin muslimah, perbezaannya Musa adalah penguasa, sedang Fir'aun adalah penguasa, Nabi Musa adalah rakyat. Dan Nabi Musa itu kecilnya dijaga oleh keluarga Fir'aun. Ketika dewasa, Nabi Musa bukan memusuhi Fir'aun, tetapi Nabi Musa berdakwah di hadapan Fir'aun. Berarti Nabi Musa berada di mana? Fi sabilillah, berada di jalan Allah. Ketemunya Fir'aun dan juga tentaranya. Nabi Musa tidak seperti Fir'aun yang punya tentara, tapi Nabi Musa punya Tuhan, punya Allah, sang pencipta alam semesta. Kalau Fir'aun panggil tentaranya, Nabi Musa panggil Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. Kira-kira yang puan-puan akan tiru yang mana? Ketika kita susah ataupun ketika bermasalah, panggil kawan seperti Fir'aun, ataupun panggil Allah dalam bentuk doa seperti Nabi Musa. Tentu kita pilih yang nomor 2. Panggil Allah. Nabi Musa panggil Allah dan mohon kepada Allah, Ishrah li sadri, lapangkan dada. Muslimin muslimah, menghadapi apapun, semoga kita lapang dulu dadanya, bukan menyelesaikan permasalahannya. Ya. Lapangkan dulu dadanya. Dan orang yang lapang dada itu tanda orang yang redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Muslimin muslimah, dan akan membangkitkan semangat ketika orang itu lapang dada. Akan terbuka jalan penyelesaian ketika orang itu lapang dada. Ya. Maka semoga kita semua ini dalam menghadapi apa-apa urusan dilapangkan dada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga urusan itu tidak terasa besar dan berat, tetapi urusan itu akan terasa ringan dan mudah dengan pertolongan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa yassirli amri, mudahkan ya Allah
urusannya itu mudahkan. Memang tetap akan ada urusan dan memang tetap akan berhadapan dengan urusan. Tapi berhadapan dengan urusan itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala menghadapi dan menyelesaikannya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab dalam doanya Nabi Musa, qala qad utita su'laka ya Musa. Jawaban Allah berfirman, qad utita, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Ya. Muslimin dan muslimah, levelnya para nabi diperkenankan oleh Allah Ta'ala akan doa, bukan hanya difahami, tetapi diyakini bahwa Allah menyuruh doa, pasti Allah memperkenankan doa. Level kita orang yang bukan berpredikat nabi ataupun rasul, karena memang dah tak ada nabi dan para rasul, sekurang-kurangnya kita itu husnuzon kepada Allah ketika doa Allah akan perkenankan. Tentang waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan bilakah waktu akan diperkenankan doa dan permintaan yang kita sampaikan kepada Allah. Doanya Nabi Musa kepada Allah diperkenankan dan dijawab oleh Allah. Kemudian dijelaskan oleh ahli tafsir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berfirman su'laka, yang artinya permintaanmu, dan tidak mengatakan as'alataka, yang sama-sama dalam bahasa Arab su'laka dengan as'alataka, ya, beberapa permintaan antara satu dengan beberapa, karena Allah mengumpamakan permintaannya itu hanya satu permintaan. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh penyusun, hanya salah satu dari kisah Nabi Musa ataupun doa Nabi Musa. Walaupun di dalam Al-Quran ini banyak doanya Nabi Musa. Bahkan nama Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah nama Nabi Musa. Kisah yang paling banyak diulang dalam Al-Quran juga kisahnya Nabi Musa. Sekarang kita teruskan pada kisah ataupun doanya Nabi Yunus bin Matta. Berarti tadi diawali dari doa Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, sekarang Nabi Yunus. Nabi Yunus bin Matta alaihissalam mempunyai kisah tentang doa ini. Dan sekala Nabi Yunus alaihissalam marah terhadap kaumnya, lalu baginda keluar menaiki kapal, maka ikan paus pun menelannya. Seperti dalam kisah yang sangat masyhur, Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kalimat ini pun naik ke sisi Allah, hidup bersama angin menuju zat yang maha hidup lagi maha mengatur semua urusan makhluknya. Maka Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang solih dinaikkannya. Surah Fatir ayat 10. Dikatakan dalam sirah Nabi Yunus alaihissalam bahwa malaikat mendengar suara ini lalu mereka menangis dan berkata, wahai Tuhan kami, suara ini terkenal daripada seorang hamba yang terkenal. Kami tidak mengetahui di mana dia sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku mengetahui di mana hambaku itu berada dan aku akan menyelamatkannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingati Allah, yakni orang yang bertasbih, lalabitha fi batnihi, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun,
sampai hari berbangkit. Maka Allah pun menyelamatkannya dengan sebab doa yang hangat ini. Muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hubungan doa yang paling baik jika kita menirunya dan mesti menirunya adalah doa-doa yang termaktub di dalam ayat Al-Quran. Kemudian di bawahnya adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka salah satu dari doa yang kita amalkan adalah doanya Nabi Yunus ini juga. Selain doa Nabi Musa tadi, doa Nabi Nuh, doa Nabi Ibrahim, ya. Doa Nabi Nuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, terletak di mana inti daripada doa? Kalau pujian kepada Allahnya, la ilaha illa anta subhanaka, inti doa dalam kalimah itu, dalam doa itu adalah tersirat perkataan inni kuntu minaz zalimin. Di sebalik itu adalah minta ampun kepada Allah, minta kemaafan dari Allah. Semoga Allah memaafkan. Dalam hidup ini, Masya Allah, semoga Allah beri hidayah dan perlindungan pada saya dan muslimin muslimah juga. Dalam hidup ini yang menjadikan kita susah, sedih, merana adalah dosa. Walaupun bentuk permasalahannya itu berbeda. Contoh, walaupun bentuk soalannya itu berbeda, bentuk urusannya itu berbeda, tetapi puncak asalnya itu adalah dari dosa. Ini bagi pendosa, minta maaf. Jika orang itu sudah bersih dari dosa karena dimaafkan oleh Allah, tapi masih lagi menghadapi masalah, karena Allah hendak menaikkan derajatnya. Karena kita sedang membicarakan tentang doa ini, makna yang tersirat di sebalik doa ini adalah minta ampun kepada Allah, bukan macam-macam. Karena jika Allah Ta'ala maafkan, itu umpama pintu terkunci jadi terbuka, umpama gelap jadi terang. Maka doanya Nabi Yunus, ya, bukan minta diselamatkan, tapi minta dimaafkan dulu. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian kita ikuti, kemudian kita rasakan, semampu kita merasakan bahwa kita yang berdosa dan ada dosa ini minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan mulai terasa terbuka sedikit demi sedikit pintu di hati kita. Kesulitan itu terbuka kemudahannya, berat itu terbuka jalan penyelesaiannya, bahkan sampai sakit itu pun akan terbuka pintu jalan penyembuhannya. Tetapi jangan hanya secara fisiknya saja, penyembuhan dari penyakit hati itu yang lebih utama, ya. Maka di surah As-Saffat ayat 143 dan 44 Allah sebut falaula annahu kana minal musabbihin. Ini adalah hubungan dengan makhluk. Makhluk itu ada sebab musabbab, tapi Allah tidak ada, ya. Makhluk itu ada sebab, karena dijadikan oleh Allah Ta'ala ada pahala karena ada amal kebaikan, ya. Jadi sebab musabab itu Allah subhanahu annahu kana minal musabbihin. Jika sekiranya Nabi Yunus itu tidak banyak bertasbih, musabbih, ya, tidak banyak mengingati Allah, lala bisa fi batni ila yaumi yub'atsun, akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat.
Ini menunjukkan bahwa cara Allah menolong, Allah Ta'ala buka jalan pertolongan. Sama juga secara fisik. Cara Allah beri rizki, Allah buka jalan cari rizki. Cara Allah memberi rizki, Allah buka jalan pekerjaan untuk mendapatkan rizki. Cara Allah memperkenankan doa, Allah buka hamba untuk angkat tangan dan berdoa. Nabi Yunus dibukakan oleh Allah Ta'ala lisannya dan hatinya untuk doa, untuk tasbih di dalam perut ikan. Jadi sebab Nabi Yunus dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari 3 kegelapan, ya, yang disebutkan oleh ulama, kegelapannya perut ikan, kegelapannya lautan, kegelapannya malam, terbuka dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin dan muslimah, seorang nabi pun berdoa. Bagaimana kita, ya, muslimin dan muslimah, seorang nabi yang bergelar maksum, artinya terlindung diri dari melakukan dosa dengan sengaja, itu pun masih berdoa kepada Allah, mengungkapkan hajat permintaannya kepada Allah. Bagaimana kita? Tentunya ketika kita doa, satu, ikut perintah Allah. 2, ikut dan mencontoh para nabi dan para rasul. Ya. Yang ketiga, doa itu merupakan bentuk kehambaan kita kepada Sang Pencipta. Maka 4 nabi yang disebutkan di dalam bab ini, doanya Nabi Nuh tadi, doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Musa, kemudian doanya Nabi Yunus. Insya Allah yang akan datang kita akan teruskan lagi dengan doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya ini terlebih dahulu untuk pertemuan pagi hari ini. Sekali lagi minta maaf atas keterlambatan, dan insya Allah pada esok pagi kita akan teruskan halaqah tilawah Al-Quran juzuk yang ke-29. Kemudian hari Jumat ini saya maklum awalnya, pada hari Jumat kita akan khatamkan insya Allah, hanya waktunya lebih pagi, ya, pukul 7 waktu Indonesia, pukul 8 waktu Malaysia. Bila sudah memulakan, ada rasa sayang jika saya cutikan ataupun kita tangguhkan. Seboleh-bolehnya kita berusaha untuk kita teruskan walaupun ada pergeseran waktu dan perpindahan waktu sedikit. Yang kebiasaannya dalam pukul 8 waktu Indonesia, kemudian kita akan cepatkan pada pukul 7, kerana di pukul 9 lebih sedikit ada pertemuan wali santri ataupun ayah ibu dari pelajar yang menyerahkan kembali anaknya untuk belajar dan mondok di pesantren Nurul Huda. Terima kasih atas perhatian. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an barakah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.